Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ernawati NIM 621141804. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan beberapa gerakan pada IOTS for Motor Educability untuk putra. IOTS ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mempelajari gerakan-gerakan baru dengan mudah. Nah, sasaran dari tes ini merupakan anak laki-laki dan perempuan berusia 8-18 tahun. Persyaratan dalam tes ini, peserta tidak pernah melakukan tes ini ataupun pernah melakukan tes ini selama sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya. Dan peserta juga tidak diperbolehkan untuk melakukan latihan terlebih dahulu dalam melakukan tes ini. IOTS ini terdiri dari 15 item tes dengan 10 tes untuk putra dan 10 tes untuk putri. Dan 10 tes ini terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan 1 terdiri dari 5 tes dan tahapan 2 terdiri dari 5 tes. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan 2 tahapan dalam melakukan gerakan IOTS untuk putra. Pada tahapan pertama IOTS untuk putra, item tes yang pertama yaitu tes 8 atau disebut juga dengan hop backward. Tes ini dilakukan dengan cara mengangkat satu kaki, biasanya kaki kanan yang diangkat dan kaki kiri sebagai tumpuan. Kemudian dengan mata terpejam, lakukan lompatan sebanyak 5 kali lompatan ke belakang. Tes ini dinyatakan gagal apabila mata membuka atau kaki yang diangkat itu menyentuh ke lantai. Item tes yang kedua yaitu tes 4 atau single squat balance. Gerakan ini dilakukan dengan cara peserta berjongkok dengan salah satu tungkai diluruskan ke depan dan satu tungkai sebagai tumpuan. Kaki yang lurus ke depan itu tidak boleh menyentuh ke lantai. Kemudian rentangkan tangan ke samping dan pertahankan posisi tersebut selama 5 hitungan. Tes ini dinyatakan gagal apabila tangan tidak lagi di samping, kemudian kaki yang lurus ke depan itu menyentuh lantai dan kehilangan keseimbangan. Item tes yang ketiga pada tahapan pertama tes IOTS untuk putra yaitu tes 10 atau half turn jump left foot. Tes ini dilakukan dengan cara berdiri tegak, kemudian angkat kaki kanan dan kaki kiri sebagai tumpuan. Selanjutnya lakukan putaran sebanyak 180 derajat ke arah kiri dengan tetap menjaga keseimbangan. Tes ini dinyatakan gagal apabila peserta tidak melakukan putaran penuh sebanyak 180 derajat, kaki kanan menyentuh lantai, dan juga kehilangan keseimbangan. Item tes yang keempat yaitu tes 9 atau disebut juga forward hand kick. Tes ini dilakukan dengan cara peserta berdiri tegak, kemudian melakukan lompatan setinggi-tingginya. Pada saat melakukan lompatan, ayunkan tungkai ke depan. Nah, pada saat melayang, sentuhkan jari-jari kaki dengan jari-jari tangan sebelum lompatan berakhir. Tes ini dinyatakan gagal apabila jari-jari tangan itu tidak menyentuh ke jari-jari kaki dan juga lutut menekuk lebih dari 45 derajat. Nah, item tes yang kelima yaitu tes 7 atau disebut dengan full left turn. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara peserta berdiri tegak, kemudian lakukan lompatan ke kiri dengan menggunakan 2 kaki, berputar sebanyak 360 derajat dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak berpindah tempat serta menghadap ke arah yang sama nantinya setelah berputar. Kemudian pada saat mendarat, tubuh tidak
kehilangan keseimbangan ataupun kaki melangkah. Nah, tes ini dinyatakan gagal apabila peserta tidak melakukan putaran full sebanyak 360 derajat, peserta kehilangan keseimbangan, ataupun setelah mendarat kaki itu melangkah dan berpindah tempat. Kita masuk ke tahapan kedua tes putra. Item tes yang pertamanya itu tes 2 atau disebut juga dengan side downing test. Tes ini dilakukan dengan cara peserta duduk dengan tungkai dan kaki lurus ke depan. Kemudian letakkan tangan kanan di belakang badan. Kemudian miringkan posisi ke arah kanan sehingga berat badan itu ditumpu oleh tangan kanan dan kaki kanan. Angkat kaki kiri dan tangan kiri ke atas dan pertahankan posisi tersebut selama 5 kali hitungan. Ini dinyatakan gagal apabila peserta tidak bisa melakukan sebagai tes sebagaimana mestinya dan tidak bisa mempertahankan posisi selama 5 kali hitungan. Item tes yang kedua pada tahapan kedua tes putra yaitu tes 3 atau disebut juga grasp paving. Gerakan ini dilakukan dengan cara peserta berdiri tegak, kemudian bungkukkan badan ke depan. Pada saat membungkukkan badan ke depan, masukkan kedua lengan sehingga melingkari bagian pergelangan kaki. Kaitkan satu sama lain jari-jari tangan sehingga jari-jari tangan itu berekatan satu sama lain. Kemudian pertahankan posisi tersebut sebanyak 5 kali hitungan. Tes ini dinyatakan gagal apabila peserta tidak mengaitkan jari satu sama lain dan juga peserta tidak melakukan posisi ini sebanyak 5 kali hitungan. Item tes yang ketiga dalam tahapan kedua tes putra yaitu tes 6 atau disebut juga cross leg squat. Nah, tes ini dilakukan dengan cara letakkan tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di bahu kanan. Dan sehingga posisi tangan menyilang di depan dada. Kemudian silangkan kaki, kemudian duduk. Setelah itu berdiri kembali dengan tangan tetap di depan dada menyilang dan kaki tidak boleh digerak-gerakkan untuk membantu keseimbangan. Tes ini dinyatakan gagal apabila peserta tidak mampu berdiri, peserta tidak mampu menjaga keseimbangan sehingga menggerak-gerakkan kaki dan tubuhnya untuk membantu keseimbangannya,
dan juga tangan sudah tidak lagi di depan dada. Setelah itu, ayunkan kedua lengan dan lakukan lompatan. Ketika mendarat dengan menggunakan dua kaki. Pastikan sebelum melakukan lompatan, telapak kaki tetap menghadap ke atas. Item tes yang terakhir dalam tahapan kedua tes putra, yaitu tes 13 atau disebut juga dengan Russian Dance. Russian Dance ini dilakukan dengan cara peserta jongkok menggunakan satu kaki sebagai tumpuan dan satu kaki lagi diluruskan ke depan. Lakukan lompatan bergantian dengan satu kaki sebagai tumpuan dan satu kaki yang diluruskan. Tumit yang diluruskan itu boleh menyentuh lantai, tetapi tumit yang sebagai tumpuan itu tetap menyentuh pada pantat.